Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai dengan Dr. Maman S. Mahayana, Ketua Yayasan Hari Puisi Indonesia. Pak Maman, tadi kita pada sesi kedua sampai pada satu titik perbincangan tentang ada mimpi besar daripada Yayasan Hari Puisi Indonesia yang belum sempat terlaksana, yaitu memugarkan makam Hairil Anwar supaya makam itu menjadi sebuah kenangan sejarah, sebuah tempat yang kemudian bisa dikunjungi oleh para generasi muda sebagai taman wisata seperti orang mengunjungi makam Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Dan kabarnya juga ada progres baru di Yayasan Hari Puisi, sekarang sudah punya kantor yang baru yang lebih representatif di suatu tempat. Kemarin biasanya kita mangkalnya kebanyakan di Taman Ismail Marzuki, karena Taman Ismail Marzuki di PDSHB Yasin sekarang sedang direnovasi dan itu akan berpusat sekarang di tempat yang baru saya tak tahu di kawasan di mana. Kemudian yang ketiga juga mungkin Anda perlu jelaskan tentang saya dengar ada peran serta yang luar biasa dari Gubernur Jakarta Bapak Anies Baswedan terhadap keberadaan Yayasan Hari Puisi Indonesia dan peringatan Hari Puisi Indonesia yang sudah 2 tahun terakhir ini di backup secara penuh oleh pihak Pemda DKI Jakarta. Silakan Kang Maman mencerita pada sesi yang ketiga ini. Terima kasih Pak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai. Hai wai. Ya betul sekali Pak Rida. Kami dibantu oleh pemerintah DKI untuk melakukan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan puisi. Sayang karena pandemi maka kegiatan itu dilakukan secara virtual. Tapi insya Allah program itu akan terus kami jalankan, menunggu situasinya lebih baik ya. Nah, misalnya saja akan ada penyair-penyair yang memasuki ke sekolah-sekolah untuk baca puisi di sana. Nah, tetapi sekolah ya? Sekolah-sekolah. Ya. Tetapi juga siswa tidak hanya sebagai penonton. Kami akan ajak juga para siswa untuk juga tampil dengan para penyair besar. Nah, itu akan memberi kebanggaan sendiri bagi para siswa. Jadi misalnya ada siswa SMA berapa tampil dengan Pak Sutarji Kalsubahri atau dengan Abdul Hadi dan seterusnya. Ya, jadi program itu tertunda karena masalah pandemi. Jadi tetap akan kami jalankan jika suasana sudah lebih baik. Kemudian yang berkaitan dengan sekretariat, alhamdulillah Yayasan Hari Puisi sudah menempati sekretariat ya, meskipun tidak terlalu luas, tetapi di sana ada kafe yang halamannya cukup luas. Dan kami sudah berbincang dengan pemilik kafe untuk bagaimana kalau dalam sebulan, minimal sebulan sekali, syukur-syukur dalam setiap minggu ya, minimal sebulan sekali ada pembacaan puisi ya, yang atau peluncuran puisi ya, yang memperkenalkan buku puisi terbaru para penyair kita di seluruh Indonesia. Jadi itu terbuka untuk siapapun yang mau meluncurkan bukunya di sana. Ya, ada kesempatan untuk menunjukkan puisi secara puisi di sana dengan menggunakan tempat sekitar kantornya yayasan, dipakai di kafe itu untuk menjadi tempat diskusi, tempat pembedah buku dan segala seperti itu. Ada kegiatan seperti itu. Karena kebetulan juga ada ruangan yang juga untuk berdiskusi. Jadi kita bisa melakukan diskusi, juga bisa melakukan pembacaan puisi. Tentu saja harus dibatasi jumlah pesertanya ya, mungkin sekitar 40 ya. Tapi kalau kontinu berkelanjutan, ini juga akan menggerakkan para penyair yang seringkali mengalami kesulitan tiadanya panggung untuk mereka tampil. Ya, ini menjadi persoalan yang harus dipikirkan betul ya. Dengan adanya ruang mereka untuk melakukan
ekspresi atau untuk menyampaikan puisi-puisinya, maka semangat untuk tampil itu akan terus terpelihara. Kemudian hal yang juga penting itu adalah seperti tadi disampaikan ya, selain pemugaran makam Hairil Anwar, kita juga akan mendorong para penyair yang hebat-hebat itu namanya diabadikan. Ya, misalnya saja Rendra. Rendra kebetulan ada di Depok. Nah, kenapa jalan yang melintasi rumah Rendra itu tidak dijadikan sebagai jalan Rendra, jalan WS Rendra? Ya. Kemudian rumahnya dijadikan semacam museum yang dipelihara bersama, atau syukur-syukur pemerintah daerah mau mengurusi itu semua ya. Kemudian makam Sapari Djoko Damono itu kebetulan di Bogor, ya, maka kami akan coba mendekati pemerintah Kabupaten Bogor. Bagaimana kalau di depannya itu ada semacam taman untuk orang baca puisi di sana. Ya. Ini yang terjadi di Azerbaijan, di Iran, di Turki. Ya. Makam para penyair itu menjadi tempat berdiskusi, tempat untuk baca puisi, menjadi sesuatu yang bersifat edukatif. Ada semacam wisata di sana. Wisata seperti edukasi misalnya, ya wisata edukasi. Seperti misalnya itu makam Jalaluddin Rumi, itu setiap tahun dikunjungi oleh para penyair seluruh dunia. Dan itu heboh sekali. Nah, dengan cara itu sebetulnya sekaligus juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Nah, ini yang saya kira perlu kita perjuangkan bersama ya. Bagaimana jasa para penyair itu kita peringati dengan cara menyelenggarakan ya, semacam atau membuat semacam taman wisata itu. Kemudian juga penelitian-penelitian. Nah, kami mencoba akan mengembangkan penelitian-penelitian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan puisi. Terutama juga bagaimana puisi awal itu bisa bertahan sampai 4 abad lamanya di Nusantara. Syair itu bisa bertahan sampai 4 abad lamanya, itu bagaimana itu? Dan isinya macam-macam. Dan kemudian menjadi semacam reputasi para sultan. Jadi Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Banjar, Sultan Banten dan sebagainya itu merasa kalau dia tidak menulis puisi, dia seperti tidak punya reputasi. Maka mereka menulislah berbagai hal yang berkaitan dengan syair, dan syair itu syair, pantun, hikayat dan lain-lain seperti itu. Karya-karya sastra yang berpusat di istana. Seperti di Buton dan sebagainya itu. Nah, tentu saja ini pekerjaan besar ya. Tapi bukan tidak mungkin dilakukan bersama. Nah, intinya adalah mudah-mudahan ya puisi-puisi kita juga dapat paling tidak bisa bertahanlah 1 abad atau 2 abad ya, ke depan dengan penghargaan dari pemerintah ya sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu juga sebetulnya penting pemerintah meresmikan Hari Puisi Indonesia. Karena secara sosiologis itu sudah diterima oleh para penyair seluruh Indonesia. Setiap tahun para penyair di seluruh Indonesia itu menyelenggarakan Hari Puisi. Dan Yayasan Hari Puisi memberi hadiah atau anugerah atau apresiasi kepada para penyelenggara Hari Puisi yang terbaik di Indonesia selama masa 26 Juli sampai bulan Oktober ya, selama tentang beberapa bulan ke depan ya. Tahun lalu itu komunitas Sunting yang mendapat penghargaan itu. Ya. Dan seluruh Indonesia itu mulai hidup ya gerakan perayaan Hari Puisi itu. Bahkan di Banyumas atau di daerah Jawa itu pemerintah sekarang sudah
mengalokasikan untuk penyelenggaraan Hari Puisi setiap tahun kepada komunitas penyair di sana. Ada dukungan moral dan material pada betul ke penyairan di daerah-daerah baik. Jadi secara sosiologis Hari Puisi Indonesia itu sudah diterima. Nah, tinggal bagaimana pemerintah kita ini menyadari bahwa ada tanggung jawab kultural yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu memberi dukungan kepada para penyair di seluruh Indonesia. Nah, dengan begitu puisi akan terus semarak, akan terus hidup. Yang jargon Yayasan Hari Puisi itu selalu puisi tak pernah mati. Ya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Kira-kira itu Pak Rina. Ya, oke. Jadi selama 10 tahun terakhir ini Yayasan Hari Puisi Indonesia sudah berhasil menggerakkan semangat kepenyairan, semangat perpuisian di Indonesia, dan sekarang dalam proses membawa puisi dan kepenyairan Indonesia itu ke pentas dunia karena menjadi bahagian daripada masyarakat dunia. Mungkin satu hal lagi. Ya, satu hal lagi yang perlu saya singgung Pak Rida. Ya. Kalau kita cermati buku-buku puisi sekarang ini, itu luar biasa hebatnya. Kesungguhan menerbitkan puisi sebagai karya yang pantas dipajangkan di rak buku, di toko buku. Berkualitas. Bahkan, ya, penerbitannya berkualitas, puisinya berkualitas. Jadi bukan hanya puisinya, tapi penerbitannya juga berkualitas sehingga layak menjadi penghuni rak-rak perpustakaan. Orang itu akan bangga membawa buku puisi, karena kualitasnya bagus. Bahkan ada buku puisi yang hampir 400 halaman. Ya, tebal sekali. Dan mewah. Belum bentuk covernya, belum segala macamnya. Sehingga kalau buku puisi itu ditaruh di toko buku, itu gengsinya akan naik karena memang bagus buku puisi itu. Ya. Jadi belakangan ini dengan meminjam semangat Hari Puisi Dunia dan semangat Hari Puisi Indonesia, sudah ada gerakan yang lebih jelas, lebih nyata. Dunia kepenyairan, dunia puisian Indonesia menjadi lebih bersemangat, lebih baik, lebih berkibar, dan perjuangan kita menegakkan semangat kepenyairan, memberi tempat yang terhormat kepada puisi itu sudah mulai menunjukkan hasil-hasil yang positif. Betul ya. Jadi buku puisi itu lebih berwibawa, lebih bergengsi, dan itu kan mengangkat martabat penyairnya juga. Ya, itu yang dilakukan oleh Yayasan Hari Puisi. Tahun ini masih tetap akan ada penghargaan Hari Buku Puisi Terbaik dan anugerah penyair adiluhung dan kegiatan puisi lain walaupun ada pandemi. Ya, itu akan kami umumkan nanti pada saat tanggal 26 Juli. Berkaitan sebagai dengan gongnya ya, sebagai gongnya ya, itu. Hari Puisi Indonesia. Ya, pelaksananya tetap, ya, syarat-syaratnya juga tetap, ya, penghargaan jumlah penghargaan juga tetap, hadiahnya juga tetap atau tambah ya. Mungkin untuk lomba Facebook akan ditambah juga untuk penghargaan kepada penyelenggara perayaan Hari Puisi yang baik. Akan kita itu juga mungkin video itu lomba pembacaan puisi di video atau di YouTube atau itu sedang dipikirkan betul ya. Jadi artinya sekarang puisi, lomba itu lebih meluas kemana-mana. Itu semangatnya Pak Rida. Jadi para penyair Indonesia, perayaan Hari Puisi Indonesia tahun ini masih tetap memperlombakan buku puisi terbaik, tetap ada penghargaan untuk penyair adiluhung, tetap memberi penghargaan kepada lomba puisi online atau Facebook, tetap memberi penghargaan kepada video pembacaan puisi dan lain, ada gerakan seperti itu. Dan walaupun itu akan diumumkan pada tanggal 26 Juli nanti, tapi dari sekarang sudah bisa mempersiapkan diri yang menuliskan buku puisi. Satu hal lagi, pemenangnya akan kami undang, jawarannya akan kami undang ke Jakarta untuk membacakan semacam testimoni tentang buku puisinya itu. Ya, jadi kami memberi tempat yang terhormat kepada para penyairnya, bukan hanya buku puisi tapi juga para penyairnya, supaya mereka diundang datang ke Jakarta dan hadir dan ikut merayakan denyut Hari Puisi di
pusat pemerintahan di Republik Indonesia. Baik, biasanya kita kan menggunakan Taman Informasi Marzuki sebagai semangat, sebagai roh, sebagai kebanggaan. Tapi sekarang sedang renovasi, kita mungkin saja bisa pindah ke tempat yang lain, tetapi dengan semangat yang sama seperti itu. Saya kira. Ya, betul. Tapi yang sekarang kami lakukan itu dengan Perpustakaan Nasional, kemudian dengan beberapa tempat yang memungkinkan kita bisa menyelenggarakan acara itu. Yang lebih baik. Baik, para pemirsa sekalian, terima kasih Pak Maman Mahayana. Anda telah bercerita banyak tentang semangat Hari Puisi Indonesia dan semangat bagaimana memanjakan dan menghormati para penyair, bagaimana kita meminjam semangat Hari Puisi Dunia untuk membangun semangat kepenyairan puisian di Indonesia. Baik, pemirsa sekalian, pada sesi yang terakhir ini kita kembali berterima kasih kepada sponsor acara kita ini, air mineral Sunport, air mineral dalam kemasan yang diproduksi di Pulau Bintan, diambil dari air dari Gunung Bintan, Gunung Lengkuas. Ini sebuah gunung yang sudah punya riwayat sejarah yang panjang sejak zaman Hang Tuah. Mari kita nikmati air bersih ini, air mineral ini, dan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita hidup sehari-hari. Baik, pemirsa sekalian, kita tutup sesi terakhir ketiga ini dan kita bertemu lagi pada sesi-sesi yang akan datang, pada bincang-bincang santai kita pada minggu yang akan datang. Hai, kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Batin dan Puncak Cindai. Bismillah itu